Yesus main gitar ya. Puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kalau ada orang-orang gondrong macam itu di tempat ini ya. Kita lebih mudah untuk ingat Tuhan Yesus. Saudara boleh senyum ya, tapi saudara jangan pernah diskreditkan orang hanya karena bungkus. Ketahuilah gereja tidak layak menjadi etalase orang-orang yang tampak suci baik-baik. Tapi biarkan gereja boleh menjadi bengkel kehidupan karakter yang tepat. Sehingga ketika keluar di sana, orang tahu, oh anaknya Yesus. Jangan pulang ngomong begini, oh aku ya tiap hari pergi gereja, tapi korupsi di kantor ya, bikin malu ya. Oke, saya percaya di tempat ini tidak ada yang korupsi, semua gajinya dibuat naik, karirnya maksimal, amin. Saudara, amin amin yang benar-benar ya. Mari kita belajar, hari ini kita eksposisi, saudara dituntut lebih banyak kedalaman belajar. Ini karena pengurus yang minta. Pengurus pingin belajar, apa sih? Bagaimana sih kehidupan ini dijalankan? Nah, rupanya saya berdoa mendapatkan sesuatu yang tajam dan dalam tentang Ayub. Saya berdoa ini ketika saya tugas melayani ke Nias. Pada waktu saya mesti transit di Kuala Namu, saya sendiri gak ada teman, jadi satu-satunya yang bisa saya kerjakan daripada nongkrong di bandara gak jelas ya. Saya tetap di kamar, saya tanya Tuhan mau ngomong apa buat jemaatmu di Bipro ini. Dan rupanya Tuhan taruhkan Ayub. Mari kita baca Ayub 1. Kita akan mulai langsung saja gaspol ya. Saya butuh waktu kurang lebih 2,5 jam ya buat ini ya. Saudara semuanya terjun ya. Enggak kok ya. Kita berusaha on time walaupun sedikit-sedikit terlambat selesai, tapi saya akan berusaha maksimal untuk cepat selesai. Judulnya kesalehan yang hampir tergelincir. Sama kayak saya dan saudara. Orang berpikir tentang Ayub, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang Ayub, saudara tentang Ayub? Jujur saleh, takutan Allah. Apalagi menjaga kejahatan, mau Alkitab, pintar. Ya memang betul, itu yang seharusnya. Apalagi boroan, betul. Apalagi kaya, betul. Apalagi ditimpa lusinan kemalangan, yes. Tetapi saya nggak akan bawa ke sana. Orang seringkali ditarik ke ekstrem kiri. Membaca Ayub, mengetahui Ayub, orang selalu ditarik ke ekstrem kiri. Apa itu? Penderitaannya maksimal. Bayangin coba, orang lagi baik-baik diserang orang lain, orang siapa datang mentung, datang lagi kawanan yang lain, ngambil ternaknya, datang lagi angin, nggak diundang anaknya pesta, rumahnya roboh. Lihat, ajal bisa datang kapan aja. Kita enak-enak di sini ibadah, saudara, pertobatannya masih dilakukan. Tiba-tiba datang angin, kelihatannya konstruksi besi. Tapi ketika Tuhan izinkan, waktumu selesai. Bisa loh kita berangkat bareng hari ini. Dan saudara nggak sadar itu. Makanya kalau datang ke tempat ibadah, yang maksimal kalau dengar firman, rugi perjalanan tadi, resiko mati ditabrak di jalan. Lantas Ayub ke ekstrem kanan. Apa itu? Terberkati, kaya, punya segalanya. Dan kita nggak perlu dididik dan disiapkan untuk itu. Banyak orang sudah siap, makanya ketika ada doa, doamu akan naik bukan turun, amin. Amin. Tapi kok nggak pernah ambil posisi di bawah, kok nggak pernah ambil posisi melayani. Kapan mau naik? Adakah orang yang langsung tiba-tiba ada di tangga atas tanpa lewat tangga bawah? Orang senantiasa harus lewat tangga yang paling bawah, kecuali kamu punya helikopter. Pernah ya saya ceritain ngobrol sama temennya, aku kok merasa gagal hidup. Kenapa bro? Aku lihat temenku beli helikopter, dia baru beli Lamborghini Aventador atau apa ya, dia ngomong gagal hidup. Lah saya ini mbahnya gagal hidup. Coba mulut kita mudah sekali ngomong gini, aku ini kok susah ya. Coba lihat, kita belajar dalam dari Ayub.
Ayub 1. Kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Tanah Uz saya pelajari, bingung di mana letaknya, nggak ada. Saya cari browsing, masih kira-kira tafsir semua. Ada yang ngomong Arabia Utara, ada yang ngomong ini itu. Waduh, saya nggak mau seberangkan itu secara maksimal. Kenapa? Nggak penting di mana ini tanah Uz. Ya, yang lebih penting seperti yang dikatakan ya sama worship leader tadi ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa? Saleh dan jujur. 1, 2. Saleh dan jujur. 3 apa? Takut akan Allah. 4. Lihat eksposisi 1 ayat saja, saudara bisa khotbah di FA sampai buyar setengah jam. Kalau 20 menit saja kurang waktunya. Cukup 1 ayat. Saleh bisa dibedah. Saleh itu apa sih? Jujur itu apa sih? Coba. Dan Ayub punya semuanya. Dikatakan apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Adakah kita? Saudara kok ragu? Saudara masih berbuat kejahatan? Yes, I do. Kemarin saya mengaku berdosa ya. Pendeta numpak sepeda motor gak pakai helm ya. Saya kemarin, aduh. Gara-gara pulang rapat, ada temen yang barengin. Bro, bareng aku gak pakai helm. Dosa Siti gak apa-apa ya? Pulang saya tertuduh. Tuhan, ya apa aku nek khotbah nyuruh pakai helm ya? Aku sendiri gak pakai helm kemarin. Saudara-saudara yang masih suka gak pakai helm, saudara tahu, saudara juga dituduh hari ini. Yang kalau ada di traffic light, mestinya ada di kanan, kiri, saudara nongkrong aja di klakson tin malah. Nah itu saudara, saya juga. Ya, yang lihat kuning itu artinya apa? Dikurangi. Yang ngomong dikurangi kecepatan bagus, yang prakteknya dikebut segera bertobat, nyawamu tinggal dekat. Lihat saudara, 1 ayat loh bisa jadi pokok bahasan 10 menit. Ini masih ada banyak ayat, 2,5 jam bener loh. Lanjut. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Saudara kalau mau peka, kenapa ini diceritakan? Berapa anaknya? 10. 7 anak laki-laki, 3 anak. Nah ini masalah, yang bikin pengadilan banyak orang cerai ya ini masalah. Pak, aku nggak punya anak laki-laki Pak. Yang salah istriku, ini pria bego. Perempuan kasih kromosom apa? X dan X, betul ya? Pria punya kromosom apa? X dan Y. Kalau punya anak perempuan, kromosomnya apa? Pria kasih X, perempuan kasih X juga. Kalau punya anak laki-laki, pria kasih kromosom apa? Y, perempuan kasih kromosom apa? X. Perempuan tetap adil kasih kromosom X, dan pria yang tidak pernah bisa kasih kromosom Y. Kalau anaknya perempuan semua, yang salah apakah? Ibu-ibu. Nah, bapak-bapak tidak perlu beranak laki-laki, karena kalau anak perempuan kamu bikin seturut kehendak firman Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, setia, jujur, rumahmu akan dipenuhi pria baik. Gak usah, Pak, mau cerai ganti dapur. Cari arsitek bro, jangan cerai. Orang laki-laki nggak bisa kasih kromosom Y kok. Yang masalah perempuan, ya kamu yang lemah kan gitu ya. Coba lihat,
baru 2 pasal. Sekaligus ya, saya mau sharing tentang bagaimana berkhotbah. 2 pasal saja loh, bisa sebegini lama. Jadi kalau saudara nanti aktif di FA, ditugaskan untuk bawakan firman, terus saudara bisa, aku gak pernah bisa Pak ngomong. Itu baru ngomong. Kalau ya, dilatih. Gak ada yang gak mungkin. Hidup kita selalu dipenuhi dengan apa yang terjadi, pengalaman-pengalaman rohani. Dan itu bisa di-sharingkan. 7 pria dan 3 perempuan. Pada masa itu, bagaimanapun pria memang membawa aura khusus. Imam-imam laki-laki. Jadi disebutkan 3 perempuan. Jadi Ayub adalah simbol kesempurnaan rumah tangga. Anaknya laki 7, yang perempuan 3. Ini perjanjian lama Bapak Ibu. Itu ditulis setelah karakternya ditampilkan oleh Tuhan. Memang ini kitab syair. Ayub ini kitab syair. Tapi coba lihat, karakternya lebih penting sama Tuhan ditampilkan. Apa tadi? Ada 4 ya? Oke ya? Itu karakter. Dan kemudian yang aksesoris baru ditulis karena Tuhan lebih penting dan interest sama karakter. Makanya baru ditulis kemudian. Anaknya 10. Lanjut. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Dia bisa pintal sepanjang tahun. Dia adalah majikan rumah pakaian kulit domba terkaya pada masanya. Dipintal, dibuat benang macam-macam. Dia adalah orang terkaya pada masanya, majikan. Coba bayangkan, 7.000. Kalau beranak terus, itu nggak pernah ludes, nambah terus. Betul ya? Coba lihat betapa kayanya dia. Lanjut, 3.000 ekor unta. Dia itu juragan rental onta. Coba bayangin. Bapak lu kerjanya apa? Rental onta bro gitu. Itu Ayub banget. Sempurna loh. Babe lu bisnis apa? Jual baju. Terus anak yang kedua, kamu dipegangin unit apa? Rental onta. Kaya pada masa itu. Pria idaman nih Ayub nih. Ibu-ibu seneng ya, nenek seneng dong. Tapi mau pencobaannya, mau waktu kudisannya itu, mau. Coba lihat ya, ibu-ibu kalau suruh ngeramut itu sudah merinding ya. 500 pasang lembu. It means pasang, berarti 1.000 ya. Belum ditulis yang anak-anak. Kalau ada pasang berarti ada anak-anaknya. 500 keledai betina. 500 keledai betina. Masa yang nggak pelihara keledai cowok, masa betina tok? Berarti ini disederhanakan. Dari keledai betina ini digambarkan apa? Hidupnya keluarga Ayub nggak akan pernah kelaparan. Kenapa? Dari susunya betina itu loh, keledai itu loh, bisa dimanfaatkan untuk dikelola jadi mentega, jadi roti, jadi macam-macam. Jadi keluarga ini nggak pernah kelaparan, pesta setiap hari, los. Keren, kayak impian kita. Ini keluarga sejahtera luar biasa. Lanjut. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Banyak orangnya ya. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dibayangin aja. Dari semua orang di sebelah timur, dia orang paling kaya. Kalau masuk dalam rekor hari ini, mungkin dia the best 10 dunia orang terkaya, mungkin begitu ya. Tapi apakah itu menjadi menarik buat Tuhan? Kita terus akan baca. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka
diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah ayah, lalu mempersembahkan korban Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Coba lihat, saudara menjadi peka atau saudara hanya membaca ini sambil lalu? Kita tidak sangkal bahwa Ayub adalah kesempurnaan pria masa kini. Saya katakan itu kenapa? Ini gaya Lenong ya. Nanti kalau cocok, seneng, jawab cakep gitu ya. Oke. Bapak-bapak mau diberkati? Lah, oke ya. Mau kaya? Punya mobil 700? Cakep. Coba lihat. Prototipenya Ayub. Perjanjian lama, berarti masih up to date sampai hari ini. Saudara juga mengiyakan, mengaminkan berkat itu sampai hari ini. Padahal itu onta 700 zaman itu. Saudara dikonversikan jadi mobil saat ini punya 700. Saudara nyetirnya kapan? Orang itu seringkali jadi murka, jadi serakah. Aku kalau ingin punya ini, ingin punya itu, ingin taruh semua ya. Sampai tidak punya garasi, mobilnya taruh pinggir jalan, ganggu tetangganya. Saudara yang melakukan itu bertobat. Kalau bangun rumah garasinya yang besar, imannya digedein. Ya, amin. Lihat, dari sisi ini, saudara mesti nangkep. Ayub ini sempurna, tetapi ada celah kelemahan yang mungkin terjadi, bahwa dia gagal membina anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Pesta tiap hari, minum anggur pada waktu mati. Sampai ayah berpikir, jangan-jangan anakku berdosa. Ini. Ayub hampir tergelincir dalam hal ini. Dia berpikir ini transaksional. Kalau pagi aku mau melakukan korban bakaran untuk nebus, mungkin anakku ini menghujat Tuhan. Itu sering loh sama kita. Tuhan, kalau gajiku naik, aku mau tambah nanti persembahanku. Ojo dompetmu, uripmu dituku Tuhan. Kita mau-maunya ngomong begini. Aduh, termasuk saya. Yang ngomong ini juga tidak terbebas dari urusan ini loh ya. Jangan khawatir. Saya dulu kalau persembahan, titik koma itu saya hitung. Saya pikir Tuhan itu curang sama saya. Dia tidak pernah curang. Dia memiliki semua hidup kita. Total. Jadi jangan pernah bertransaksi sama Tuhan. Oh, aku kalau naik gaji nanti tak tambah ya persembahanku. Oh, aku mau lebih setia Tuhan. Kalau aku nanti lolos ujian ini, seleksi ini, aku mau ini. Oh Tuhan, kalau aku dapat jodoh, aku mau ini Tuhan. Mau sampai mati ya kalau jodoh. Lah ini ngomai. Apa ya, berharap gini, abang grabnya cakep nggak ya? Terus petugas PLN-nya mungkin, atau mas LPG. Lah sudah pakai gas negara ya, kok nunggu mas LPG? Coba lihat, ada bagian kita yang harus kita kerjakan maksimal, dan Tuhan akan menyempurnakannya maksimal di bagiannya yang terbaik untuk kita. Saudara gak ada amin ya? Coba lihat, orang seringkali ngomong gitu, ngaminkan segala sesuatu.
tapi dirinya nggak pernah melakukan bagiannya maksimal, take action maksimal, nothing, nggak bisa. Pernah? Ada yang dengar? Ayam berkokok? Pernah ya? Ngapain itu? Bangunin kita? Saudara kegeeran. Dia bersyukur dan dia ngomong sama dirinya, aku mau melakukan bagianku maksimal hari ini. Sementara saudara nutup selimutnya lebih dalam. Aku sih ngantuk. Padahal berkat yang lebih dahulu pagi hari itu dan saudara lewatkan. Doamu dinanti Tuhan. Lanjut ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini saya cari literatur juga, saya belajar banyak, termasuk telepon Pak Anan dan Pak John. Boleh, hamba Tuhan juga boleh diskusi. Jadi kalau ada saudara yang mau tanya, belajar, telepon saya. Saya nggak miskin kuota kok. Ada wifi tetangga, jangan khawatir. Ya, aku tak punya kuota. Ya loh. Yang penting ada wifi tetangga, kata anak saya ya. Anak-anak Allah menghadap Tuhan. Siapa anak-anak Allah ini? Maaf ya. Tapi percayalah, karena berseri nanti di tengah-tengah kedua, ketiga saya bisa bagian hadiah untuk yang fokus hari ini dan selanjutnya. Jangan khawatir, tak serius sih. Ini pendetanya bodoh. Anak-anak Allah, ada banyak interpretasi, ada banyak asumsi. Anak-anak Allah ini, Pak John statement, itu bisa jadi orang-orang kudus Pak. Nggak, suaranya gitu ya Pak John. Oh iya Pak John, orang-orang yang baik, suci kelakuannya, bersih di hadapan Tuhan, gitu ya. Oke. Boleh ya, saudara jangan lihat Pak John ya, di gemuk saya. Atau bisa juga malaikat-malaikat Tuhan. Ada yang statement begitu. Tidak ada yang salah. Selama itu memang kontekstual dan baik, terima saja sebagai suatu kebenaran yang harus tetap diuji oleh firman Tuhan. Yang dicatat adalah anak-anak Allah. Kalau anak-anak itu berarti mencerminkan kondisi bapaknya. Itu saja yang kita harus dapatkan sebetulnya. Berarti kalau anak-anak Allah, dia mencerminkan bahwa bapaknya ya apa sih? Gitu ya. Harusnya anak-anak Allah berarti ya kelakuannya baik, karakternya teruji, setia, jujur, nggak makan teman. Nonton film zombie? Oh, lupa saya. Saudara dari surga ya, nggak pernah nonton zombie ya. Tahu film zombie? Nah, apa bedanya sama teman yang mengecewakan? Zombie, ya, makan orang, tapi zombie nggak pernah makan teman. Betul ya? Kalau teman yang mengecewakan, lu hidup aja bisa dimakan. Ya, hati-hati sama teman yang demikian ya. Menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Nah, ini juga banyak perdebatan. Tapi kita lagi nggak penting bahas perdebatannya. Tapi akan saya sharekan untuk saudara supaya saudara juga berpikir kritis. Loh, ini di mana? Kalau di sorga, lo kan terus omongan gedung begini, lah ngapain Tuhan buka sorga buat iblis ya? Tetapi di pikiran yang ekstrim yang lain berkata begini, loh, lah kalau Tuhan juga mau buka sorga, iblis masuk, kawal malaikat ya, jangan sampai lepas ya, aku mau ngomong sama dia khusus. Buka, 1 menit aku mau ngomong. Terserah Tuhan juga kan. Suka-sukanya Tuhan. Sama kayak kita, dirintis usaha maksimal, mentok kita jadi orang kaya, tiba-tiba bangkrut. Nothing kita. Gak bisa apa-apa. Ayub mengalami hal yang sama. Enak kita baca firman Tuhan hari ini, jadi kita tahu bahwa Tuhan didatengin sama iblis.
Tetapi Ayub hari itu nggak pernah tahu ada pembicaraan di alam supranatural. Kita tahu soalnya kita baca firman Tuhan. Lah saudara punya handphone suci, punya Alkitab, nggak pernah dibuka. Terus kalau ada sesuatu masalah tanya, ini jawabannya apa Tuhan? Kayak golek gosip, gak tahu buka firman Tuhan, gak apa caranya tahu hatiku. Paham ya? Datanglah juga iblis. Oh dia ini demen ya, makanya dia ngomong, iblis juga bisa kasih berkat yang semu-semu. Waduh, gue jadi orang terkenal nih, gue jadi GM nih di kantor nih. Gue urusan entertain bro. Kalau minggu gue ibadah yang terakhir, kenapa? Sabtu malam gue entertain dong. Minggu pagi nggak bisa gue datang pagi, jadi gimana? Mesti malam ibadah saya. Entertain dia, jangan bangga deh. Bukan diaspora macam-macam dia lakukan. Saudara jangan merasa diyakini kalau saudara punya pekerjaan yang mengandung begitu. Tapi ketahuilah, dari mulut yang sama kita tidak bisa berkata kutuk dan berkat bersamaan. Dari mulut yang sama dimasuki anggur perjamuan dan saudara ngomong, oh Tuhan terima kasih curahan darahmu. Malamnya saudara gini, tambah satu selotih lagi. Loh itu saya banget. Saya harus akui saya dari jurang itu, dari lembah itu. Ketika saya dientas, kalau saya tidak sharingkan buat saudara, saya hanya akan khotbahkan yang saya bisa lalui dan saya alami. Saya tidak mau sekedar jual omong, rugi. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ini ayat ini membuktikan bahwa iblis tidak omnipresence. Dia harus susah payah keliling menjelajahi bumi untuk nangkap orang-orang yang bisa ditelan. Bisa ditelan. Berarti ada orang-orang yang nggak bisa ditelan. Dan saya berharap itu saudara dan saya. Itu harapan saya, karena saudara baru ketemu saya di sini, saudara ngomong, aneh, sayapnya keluar, gue ini ya sayapnya ya, keluar sana, peplek. Di luar sana, saudara mesti berani tolak. Sorry ya, abu-abu, aku nggak bisa. Aku harus katakan kebenaran, meskipun itu sulit. Saya baru saja menolak satu kesempatan pekerjaan yang luar biasa. Gajinya bisa beli Pajero baru tiap 4 bulan. Saya tolak. Kemarin deadline-nya jam 7 malam. Karena minggu harus masuk bekerja. Sistemnya 10 hari kerja, 5 hari libur. Dapat segala fasilitas. No! Saya harus katakan tidak. Kenapa? Kalau itu datang dari Tuhan, maka hidupku akan tetap dekat dengan Tuhan. Kalau itu dijauhkan hidupku dari Tuhan, maka itu bukan dari Tuhan. Saya tahu. Daripada bergumul lagi dapat pekerjaan, gampang. Kalau aku makin dekat sama Tuhan, terus mati baru ketemu terus dekat ya. Jangan sia-sia saudara ya. Pas kosong aku seneng rokok ya. Lihat, dia tidak omnipresence, tetapi ada. Nah ini hati-hati ngomongnya, hati-hati dengernya, jangan ditekuk, jangan dipelintir ya. Tapi iblis itu punya satu kelebihan. Tahu apa? Sregep, rajin. Saudara kalau rajin, saudara tahu kalau saudara lewat kuburan, orang Kristen takut lewat kuburan, itu dia lewat kuburan takut. Saudara salah, di kuburan tidak ada iblis, tidak ada setan. Kenapa? Rugi membunuh mati, tidak dapat apa-apa. Dia banyak di tempat-tempat yang banyak manusianya begini. Kenapa? Dia tidak rugi ambil orang, makanya dia rajin. Masa iblis saja rajin, saudara enggak? Baca firman Tuhan supaya celah untuk dimasuki iblis itu saudara bisa tutup.
Pengetahuan firman Tuhan penting sekali. Lanjut. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di mana? Lihat, ini adalah pengakuan yang dahsyat. Awalnya di mana tadi? Tanah Uz. Kemudian di mana? Timur. Sekarang di mana? Saudara diundang wali kota saja. Undangannya jam 12 siang besok. Dari jam 5 pagi saudara sudah bangun, mandi bersih. Waduh, ibu-ibu ya, ini rumit. Alisus bener, dibikin naik sedikit, bablas, dihapus. Dibikin turun ke bawah, lah motor punya tak kendu, motor masih nggak tak kendu, kok alisnya dipindah gitu ya. Coba lihat, seperti yang bilanku tempo hari ya. Nanti kita buka pabrik apa? Cetakan alis. Supaya kalau repot tetap sempurna alisnya, set gini ya. Coba lihat. Diundang wali kota saja, jam 12, jam 5 sudah siap-siap. Pergi salon kalau perlu ibu-ibu. Orang lanang paling enak ya Pak. Soko-soko berangkat gitu ya. Tapi juga jangan salah, pria ya ada anehnya. Kaos kaki, sepatu, gak cocok ganti celana ya gitu ya. Bisa begitu loh. Diundang wali kota, diundang presiden. Tadi pagi ya bangun, jam 12 ya, undangannya ya. Tadi pagi jam 5 bangun, deg-degnya ke hari yang lalu. Coba lihat, direcognize sama Tuhan. Ayub diakui sama Allahnya. Dia adalah manusia paling saleh di muka bumi. Adakah di antara saudara dan saya tidak bangga kalau Allah yang memiliki hidupmu itu yang memberikan pengakuan kepada kita? Lakukan itu. Dunia ini mendistraksi kita. Prestasi. Kenapa? Nah dari kecil kita ketemu. Ranking berapa? Ulangannya dapat berapa? Saya loh, nggak pakai ilmu saya sama sekali kuliah hari ini. Saya nggak katakan sekolah sia-sia ya. Yang sekolah aja bodoh, apalagi nggak sekolah. Tetapi bukan itu. Mencari pengenalan akan Tuhan itu adalah prioritas kita. Kita lanjutkan ya. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Di BIMK itu ngomong begini, kalau dia nggak kamu kasih imbalan, apakah dia masih akan tetap sama mengasihimu? Lihat, jawaban selanjutnya mencengangkan ini ya. Lanjut, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini persis kayak kita kalau iri sama orang. Ada orang yang diberkati, kita ngomong, untuk hati-hati, kita sudah mirip iblis. Dari ayat ini saudara bisa belajar. Coba, kita seringkali lupa ya, kok bisa ya orang kayak gitu jabatannya naik? Itu urus-urusannya dia, kita nggak usah ngurusin itu. Kita fokus saja sama Tuhan. Ya, kalau kita fokus sama Tuhan, jangan khawatir, dia tidak pernah menunda bagian yang sempurna. Lanjut. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Betapa kurang ajarnya iblis ini. Dia berani perintah-perintah Tuhan. Hati-hati, kita seringkali mirip itu. Tuhan, kalau aku nggak dikasih ini, aku nggak mau pelayanan. Karepmu. Kalau Tuhan ngomong gini, aku bosan ya lihat dia, cabutin nyawanya. Saudara bisa beritahu kan? Gagal. Gak ada token yang bisa kita beli.
Sehasta saja kekhawatiran kita, upaya kita nggak nambahkan hidup kita. Lanjut. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ada orang yang licik berkata begini, Tuhan ini apa ya? Kok iblis mau berbuat jahat tuh, malah diiyakan? Enggak sama sekali. Ini sama seperti ketika saya mengizinkan anak saya dia main gitar. Saya yakin kok sama anak saya waktu dia bermain gitar, meskipun pindah chordnya masih pelegak-pelegu. Pelegak-pelegu tahu saudara? Grodal, gradul. Maaf ini bahasa Perancis ya. Saya lama di sana ya. Paris ya, Pandaria Surabaya ya. Rumah saya dekat Karangempat sana ya, jadi dekat Pandaria Surabaya ya, dia Paris ya. Dia gradul ya main gitarnya ya. Tapi saya kuat sure sama dia. Saya sangat percaya yakin dia bisa mengejar ketertinggalannya itu. Dan dia tidak tampil. Dia tidak bikin malu, dia juara 1. Karena saya tahu dia orang yang mau berusaha. Tuhan juga begitu. Karena dia kenal Ayub totally. Maka dia ngomong gini, ujilah, sentuhlah, boleh kamu jalan apa segala. Tapi kamu jangan sentuh hidupnya, nyawanya ya. Hartanya gak apa-apa, terserah. Karakter kita kebutuhan nomor 1. Harta, anak-anak, kita nomor 2, nomor 3. Karena aksesoris semua. Jadi sekali lagi saya ingatkan, perkawinan itu prestasinya bukan anak-anak. Yang bergumul soal anak-anak, percayalah bahwa anak-anak itu adalah anugerah yang adalah kemurahan Tuhan semata, bukan prestasi. Jangan khawatir. Lanjut. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan yang minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Lanjut. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjut. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta makan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjut. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lanjutkan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Siang bolong saudara telepon, besok kamu resign aja ya, aku bosan ketemu kamu tak pecat. Ulang naik motornya bocor. Sudah gitu, selesai nambal ban. Aduh pak, gak bisa ditambal pak, bocornya 14, mesti ganti ban baru. Hah? Aduh mahal banget ya. Iya pak, biasanya 75 sih, berhubung saya belinya agak jauh pak, ini 100.000. Aduh duitnya pas 100.000 gimana nih? Aduh bensinnya mepet, sudah ketip gini ya. Udah gitu, karena ngelamun di traffic light begini, gak lihat belok kiri, ngikuti lampu dia belok kiri. Ada mujizat di Indonesia ya, tahu? Keluar Pak Kol ya, jangan salah gitu. Ngerti salamu gitu, ngerti Pak, ketemu Bapak gitu. Hilang kan? Orang terus ngomong, sial banget hidupku. Nah, apa-apa nih, ada toko nyawa. Ini ayo, digulung bersih.
Orang mau gila, biasanya tahan lapar, terus nggak doyan mandi. Maka kalau saudara ketemu di jalan itu nggak doyan mandi orang-orang gila itu memang salah satu simptomnya. Betah lapar, nggak suka mandi, itu bawaannya. Pada waktu saya harus kehilangan bos saya yang dipaksa Tuhan untuk supaya saya meninggalkan pekerjaan. Bos saya meninggal, pernah saya saksikan tempo hari. Waktu saya kerja di tempat lama itu membuat saya seperti hampir gila. Sudah mulai betah lapar dan mulai suka nggak mandi. Sulit. Karena sulitnya banget, jadi sulit. Bayangkan, saya dengan mudah terima uang segitu gede, tiba-tiba kehilangan. Tapi ketika saya sadar dibaca ini, derita aku itu derita biasa, remeh dan temeh. Jadi kalau saudara cuma diputus sama pacar, tenang, Tuhan akan gantikan yang jauh lebih baik. Amin. Jangan khawatir ya. Lihat ya. Aku nggak usah diintimidasi ya. Panitia yang minta aku loh ini ya. Memang agak lama ini ya. Lanjut. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dia hanya melakukan penyembahan pada yang layak mendapatkan penyembahan. Kita jangan melakukan sesuatu yang nggak pantas kita lakukan. Jangan menyembah, jangan, mohon maaf. Saya pernah baca status WhatsApp, keren. Orang pintar kerja, kalahnya sama orang pintar ngomong. Orang pintar ngomong, kalahnya sama orang cari muka. Saudara nggak punya cari muka, nggak perlu harus melakukan sesuatu yang nggak pantas. Lakukan yang pas di hadapan Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan. Ini akan terus berlanjut. Makanya judulnya adalah kesalehan yang hampir tergelincir. Ini terus bersambung. Jadi nanti kalau tengah-tengahnya berhentinya nggak happy ending, saudara jangan kecewa ya. Ini kok jadi beda sama khotbah-khotbah biasanya. Karena memang ini dibuat supaya saudara kangen terus sama saya. Ya, lanjut. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Kalau pakai baju yang nenes ya, ibunya ya. Kok pakai celana jubray gitu? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Lanjut. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Berbuat yang kurang patut. Lanjut. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Lihat, sampai diulang sebegini pentingnya. Lihat. Apa yang saya katakan tadi buat saudara? Iblis itu betul-betul maksimal melakukan. Dia nggak kurang cara, dia nggak patah arah. Loh, kalau mereka rajin, loh, kenapa saudara enggak sih? Kemarin pernah gagal? Aku suka ya sama dia, tapi kok rasanya aku ini nggak punya nyali. Loh, ya nggak bisa. Jodoh itu unik, ya. Jodoh itu antara takdir dan usaha kita. Itu berbanding seimbang. Kayak tadi ya, berdoa terus di rumah, ya mesti nunggu abang Gojek, abang Grab yang datang, PLN ya, abang LPG. Ya itu yang datang, yang rumah, yang ada. Ya gimana saudara terus tiba-tiba mau dihubungi, aku buat kamu gitu. Kan nggak begitu. Loh ya, lihat. Ini, tapi kan nggak mungkin kan pendeta ngomong gini, kelebihan iblis. Judulnya begitu kan baik. Digulung saya. Lanjut. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Gak capek.
Dan lihat, sekali lagi, kitab syair ini membuktikan, menyatakan bahwa dia harus susah payah, dan dia ini bukan komparasinya Tuhan kita. Dia masih susah payah, dia tidak omnipresence, dia tidak maha hadir. Sementara ketika saudara tadi pagi, besok pagi, lusa pagi, saudara tanya, ngomong sama Tuhan, Tuhan berkenan enggak sih melihat aku begini ini? Tuhan gimana melihat apa yang tak kerjakan? Tuhan lihat gimana sih orang yang aku kasih ini, tapi aku kok nggak cocok sama dia, tapi dia ini kayaknya baik. Aku ini kasihan sama dia, loh jangan kasihan, saudara itu bukan dinas sosial. Mesti pas, mesti kasih. Alasannya kalau terima jodoh itu kasih, bukan ganteng. Yang ganteng bisa lenyap. Jangan khawatir ya, ganteng jadi elek. Jadi pilih yang elek ya, awet elek sampai tua ya. Loh, saya senang kalau saudara ngomong elek ya, awet elek ya, paling enggak saya enggak terlalu. Lanjut. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saya tutup khotbahnya. Ini seri pertama. Coba lihat apa yang bisa kita pelajari dari Ayub. Dia tidak terbantahkan. Dia adalah orang yang sangat diakui Tuhan. Kejar pengakuan Tuhan, bukan manusia. Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Sekalipun itu sulit, saya tidak katakan ini mudah. Tapi berkat pertolongan, apa yang kau rindukan tidak akan pernah datang terlambat. Dalam waktunya yang sempurna, engkau akan diberkati.